Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan Anida Maulia, Halimatus Sadiah, Nina Nikita Aryani, Saski Pramesti Ayu, Siti Nafisa Dwi Permana, dan Tita Karmita akan menjelaskan mengenai evolusi. Sejarah munculnya teori evolusi. Teori evolusi muncul sebagai salah satu jalan untuk mencari tahu asal mula makhluk hidup. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi secara perlahan dan memerlukan waktu yang lama. Teori evolusi merupakan buah filsafat materialistis karena menolak penciptaan. Pandangan ini menyatakan bahwa segala sesuatu, hidup ataupun tak hidup, muncul tidak melalui penciptaan, tetapi dari sebuah peristiwa kebetulan yang kemudian mencapai kondisi teratur. Teori-teori evolusi 1. Teori evolusi Lamarck. Lamarck mengungkapkan bahwa makhluk hidup berevolusi sebagai respon terhadap perubahan lingkungannya. Berevolusi, maksudnya makhluk hidup berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, Lamarck merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa makhluk hidup melakukan evolusi. Teori evolusi Lamarck menjelaskan dua fakta penting, yaitu 1. Mengenai penemuan fosil yang memperlihatkan bahwa makhluk hidup di masa lampau berbeda dengan makhluk hidup saat ini. 2. Teorinya menjelaskan mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Lalu ada teori evolusi Darwin. Charles Darwin mengungkapkan teorinya mengenai evolusi dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Pokok utama dari teori Darwin tersebut adalah 1. Perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisme disebabkan oleh seleksi alam atau natural selection. 2. Survival of the fittest. Artinya siapapun yang paling kuat dia akan bertahan. Darwin mengemukakan bahwa individu yang kuat akan bertahan dan akan mewariskan sifat ke generasi berikutnya. 3. Struggle of existence. Artinya berjuang keras untuk bertahan hidup. Individu yang tidak dapat bertahan akan mati dan terjadi kepunahan, sedangkan yang bertahan akan melanjutkan hidupnya dan bereproduksi. Yang ketiga ada teori evolusi Cuvier. Teori ini dikemukakan oleh George Cuvier 1769-1832. Ia menyatakan bahwa setiap spesies tercipta secara terpisah. Ia juga menjelaskan bahwa anak seorang atlet tidak serta-merta memiliki otot yang kuat begitu dilahirkan, tanpa adanya latihan dan olahraga. Namun, Cuvier tidak membantah mengenai adanya faktor yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ia tidak mengetahui faktor penyebabnya. Yang keempat, teori evolusi Weismann. Orang yang mengemukakan teori ini adalah August Weismann, 1834-1914. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Teori yang kelima yaitu teori evolusi Spencer, di mana teori ini dikemukakan oleh Herbert Spencer, di mana ia merupakan seorang ahli filsafat dari Inggris yang pertama kali menggunakan istilah evolusi. Menurutnya, konsep evolusi yang dimaksud adalah berkaitan dengan suatu perkembangan ciri atau sifat dari waktu ke waktu melalui perubahan bertingkat. Pengertian yang dikemukakan oleh Spencer tersebut menunjukkan terjadinya suatu proses perubahan. Namun demikian, tampak bahwa pengertian yang dimaksud tidak terkait dengan kajian biologi. Dan pada perkembangannya, istilah tersebut tenggelam bersamaan dengan perkembangan pemikiran para ahli filsafat yang lain. Teori evolusi menurut Islam. Teori evolusi dalam Al-Quran merupakan rangkaian kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat dengan penjelasan penciptaan manusia, mulai dari tanah, air, dan sperma. Rangkaian evolusi dalam Al-Quran menghadirkan Allah SWT sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup. Proses penciptaan manusia yang dapat dijadikan pendekatan teori evolusi
Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan dalam satu ayat secara lengkap, yaitu Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang didahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah kamu itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Selanjutnya, proses penciptaan manusia terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Kesimpulannya, evolusi yang terjadi di bumi ini terjadi secara keseluruhan, baik itu tumbuhan, binatang, dan manusia. Al-Quran menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains. Berbagai kandungan Al-Quran mengisyaratkan mengenai evolusi, diantaranya proses penciptaan manusia, proses penciptaan langit dan bumi dalam keenam masa, dan teori Big Bang. Perbedaan teori evolusi dengan teori evolusi yang berkembang di Barat, terutama teori evolusi Charles Darwin, terletak pada keyakinan bahwa seluruh makhluk yang ada dan hidup di bumi ini adalah diciptakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara teori evolusi Barat dan Al-Quran. Teori evolusi Barat, khususnya teori Darwin, menjelaskan bahwa manusia tercipta dan berasal dari induk yang sama dengan makhluk lain. Hal ini adalah titik perbedaannya, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa manusia Allah ciptakan dan berasal dari keturunan Nabi Adam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan untuk menjadi khalifah fil ard. Setelah para ahli mengemukakan masing-masing pendapatnya tentang teori evolusi, ternyata ada yang bersilang pendapat. Teori Darwin dan teori Lamarck, keduanya menyatakan bahwa evolusi spesies terjadi berangsur-angsur dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tetapi penyebab dan mekanisme terjadinya perbedaan tersebut dijelaskan secara berbeda oleh kedua teori tersebut. Salah satu contoh evolusi yang terkenal adalah mengenai evolusi panjang leher jerapah. Baik Darwin maupun Lamarck, keduanya menyatakan bahwa panjang leher jerapah merupakan hasil dari evolusi. Lamarck menjelaskan bahwa panjang leher jerapah terjadi karena aktivitas nenek moyang jerapah. Menurut Lamarck, dahulu leher jerapah tidak panjang, tetapi karena makanannya dedaunan pada pohon yang tinggi, jerapah menggapai-gapai hingga lehernya menjadi panjang. Sifat leher yang panjang ini kemudian diwariskan kepada keturunannya, sehingga akhirnya semua jerapah memiliki leher yang panjang. Sedangkan menurut Darwin, panjang leher jerapah berbeda-beda karena adanya variasi dalam populasi jerapah. Pada populasi jerapah, terdapat sebagian jerapah yang berleher lebih panjang daripada lainnya. Weismann juga berbeda pendapat dengan Darwin. Pada tahun 1904, Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Sifat leher panjang atau pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek adalah resesif. Karena jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah ini akan punah.